Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Fauji, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Golongan 3, angkatan 15 kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya diberi tugas oleh Widya Suara Bapak Dr. Anas Saifur Rahman MPD untuk membuat mind map mengenai materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Ini dia mind map yang saya buat. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan pada video berikut ini. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua adalah sejarah wawasan kebangsaan. Beberapa titik penting dalam sejarah kebangsaan Indonesia adalah: 1. Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 1908, merupakan organisasi penggerak nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perkumpulan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga adalah Kongres Pemuda pada tanggal 30 April 1926. Kongres Pemuda 1 dihadiri oleh beberapa organisasi pemuda seperti Yong Japa, Yong Sumatera Bon, Yong Ambon, dan lain-lainnya. Lalu dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2 pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang kelima adalah BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kamakichi Harada, pimpinan pemerintah penduduk Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Yang terakhir adalah PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Berikutnya adalah konsensus dasar. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Tiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah identitas NKRI. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut Sangsaka Merah Putih. Yang kedua adalah bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah lambang negara, Garuda Pancasila. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Berikutnya adalah definisi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga keutuhan negara. Selanjutnya adalah nilai dasar bela negara. Terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Contoh cinta tanah air: menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruangan wilayah Indonesia. Contoh kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Contoh yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Contohnya,
partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, maupun politik. Contoh kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Berikutnya yang ketiga, setia kepada Pancasila. Contohnya, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Contoh kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat adalah rela berkorban. Contohnya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contoh kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Contoh ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Contohnya, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Contoh kedua, gemar berolahraga. Contoh ketiga, senantiasa menjaga kesehatannya. Yang terakhir adalah implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama adalah melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melakukan tugas secara profesional. Yang ketiga, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang keempat, memegang teguh ideologi Pancasila. Dan yang terakhir, melakukan pelayanan publik secara jujur, tanggap, tepat, dan santun. Sekian penjelasan dari saya tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.